Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 21 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada para pendengarnya. Ketika seorang dari antara mereka memohon kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan, yaitu supaya saudaranya mau untuk membagi harta warisan. Tentu ini adalah permohonan yang keliru dan salah alamat ketika ia datang kepada Yesus. Sebab dia datang memohon kepada Yesus adalah untuk mengumpulkan baginya harta duniawi. Dan Tuhan Yesus hendak memberikan kepadanya pemahaman yang benar tentang keinginannya akan harta duniawi itu. Sebab Yesus datang bukan supaya manusia mengumpulkan baginya harta duniawi yang pada saatnya akan ditinggalkannya, namun supaya setiap orang menjadi
pewaris kerajaan surga, yaitu mengumpulkan harta di surga yang tidak akan termakan ngengat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan merupakan kerakusan yang selalu ingin memperoleh sebanyak-banyaknya, yang menggantungkan kesenangan, kepuasan, dan kebahagiaannya pada segala hal yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus ingatkan, berjaga-jaga dan waspadalah. Sebab hidup kita ini bukan bergantung pada materi yang ada di dunia ini, tetapi kepada Allah, Sang Pemberi dan Pencipta kehidupan. Kita harus sadar bahwa justru ketamakan akan menjadi akar untuk menumbuhkan banyak dosa di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, ketamakan akan melahirkan banyak lagi dosa. Ketamakan akan melahirkan permusuhan, iri hati, sakit hati, dendam. Ketamakan akan membuat seseorang menjadi sombong, tinggi hati, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius bab 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rasul Paulus juga memberikan nasihat dalam 1 Timotius bab 6 ayat 18. Menjadi kaya dalam kewajiban, suka memberi dan berbagi. Karena justru ketika kita menjadi kaya, ketika kita memberi dan berbagi, kita akan membuat diri kita kaya di hadapan Allah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.